Pak Iwan dapat menyalakan mikrofonnya. Iya Pak San, bisa didengar suara saya? Oke, terima kasih. Suara dapat terpantau terdengar dengan jelas. Saya cek dulu untuk Pak Sam, belum. Saya cari dulu akunnya. Pak Sam sudah tampil. Saya cek dulu untuk sebagai guys. Center dulu. Cek Pak Sam bisa menyalakan mikrofonnya, coba Pak. Halo. Halo, oke, suara cukup jelas. Oke, terima kasih. Kita macet. Suara macet-macet. Nggih, tarik di dulu. Oh, nggih. Ini saya untuk Indonesia Raya. Cek ya, mohon maaf. Kami matikan untuk mikrofon semuanya. Waktu sudah menunjukkan pukul 8.17 menit dan telah terpantau di layar kami. Partisipan 82, presenter ada 4 orang, sehingga sudah ada 86 yang bergabung bersama di room Teams pada kesempatan pagi hari ini. Kemudian untuk yang live streaming akan dipantau oleh Pak Arif, siapa rekan-rekan kita yang sudah bergabung di live streaming YouTube channel SMP Negeri 1 Umbulkerto. Baik, untuk kegiatan pagi hari ini kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 1 Umbulkerto, Bapak Muhammad Ikhwan Effendi SPD MPD. Yang terhormat Bapak Wakasek SMP Negeri 1 Umbulkerto, Bapak Muhammad Samsuri SPD MPD. Yang terhormat Bapak Ibu Guru Dewan Guru serta karyawan-karyawati SMP Negeri 1 Umbulkerto. Yang saya cintai dan saya banggakan anak-anakku semuanya, siswa-siswi SMP Negeri 1 Umbulkerto yang telah bergabung di room Microsoft Teams maupun yang bergabung di live streaming YouTube channel SMP Negeri 1 Umbulkerto. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat ilahi Robi atas segala karunia dan nikmatnya yang dilimpahkan kepada kita sehingga kita dapat beraktivitas dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun.
Anak-anakku semuanya, serta Bapak Ibu Guru yang kami hormati, perkenankan kami untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan kegiatan yang akan kita lakukan pada pagi hari ini dengan tema besar sosialisasi vaksin, juga PTM atau pembelajaran tatap muka, yang mana akan kita lakukan sekitar 1,5 jam atau sekitar pukul 9.30 nanti, bila dapat berjalan dengan lancar. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru Dewan Guru, serta anak-anakku semuanya yang saya cintai dan saya banggakan, mari kita mulai kegiatan pada pagi hari ini dengan senantiasa mengharapkan keridhaan Allah serta memohon petunjuk dan pertolongannya agar dapat berjalan dengan baik dan lancar dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, kita dengarkan terlebih dahulu lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri dan menyimak serta mendengarkannya dengan cermat dan seksama agar tumbuhlah jiwa kebangsaan kita dan juga saya siapkan terlebih dahulu untuk lagu kebangsaan Indonesia Raya. Lanjut dulu, Pak. Tak lepokin yang video ini, Pak. Hadirin dimohon untuk berdiri.
Hadirin dipersilahkan untuk duduk kembali. Demikian alunan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dengan itu kita berharap dapat tumbuhlah rasa cinta dan bangga kita sebagai bangsa Indonesia, dan selanjutnya akan menumbuhkan sikap dan perilaku kita untuk mengisi kebanggaan dan kecintaan kita kepada bangsa Indonesia ini dengan hal-hal yang positif yang mampu membanggakan dan menumbuhkan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Hadirin yang saya hormati dan kita banggakan, untuk selanjutnya kita akan dengarkan pengarahan, sambutan sekaligus pembinaan dari Kepala SMP Negeri 1 Mojokerto yang dalam pepatah Melayu dikatakan, didahulukan selangkah, ditinggikan seranting, akarnya tempat bersila, batangnya tempat bersandar, dahannya tempat berteduh dari panas dan hujan. Kepada beliau, Bapak Kepala SMP Negeri 1 Mojokerto, Bapak Muhammad Ikhwan Effendi, SPD MPD, waktu sepenuhnya kami persilahkan. Bapak Ikhwan untuk dapat Bismillahirrahmanirrahim. Ya, wabarakatuh. Suara saya sudah bisa didengar, Pak Hasan? Sudah, Pak. Sudah cukup jelas. Monggo kami persilahkan. Oke, terima kasih atas waktunya, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Pak Samsuri, selaku Ketua Satgas Vaksin Pelajar di SMP Negeri 1 Mojokerto, Pak Santoso, Pak Arif, Pak Yanuar, selaku tim IT di SMP Negeri 1 Mojokerto yang saya hormati, para sosialisasi vaksin pelajar yang terdiri dari orang tua atau wali siswa kelas 7, 8, 9 yang saya hormati dan saya banggakan. Yang pertama dan paling utama, senantiasa marilah kita mengucap rasa syukur kita kehadirat Allah SWT, karena pada kesempatan pagi hari ini kita masih dipertemukan secara virtual dalam rangka sosialisasi vaksin pelajar atau percepatan vaksin pelajar di Kabupaten Wonogiri dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu apapun. Amin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, serta Bapak Ibu orang tua yang saya hormati, perlu kami sampaikan beberapa hal sebelum nanti Pak Samsuri mungkin menjelaskan beberapa hal terkait dengan perkembangan sekolah dan sebagainya. Yang urgen atau saat ini sedang kita persiapkan adalah vaksinasi untuk pelajar. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa untuk vaksin pelajar, untuk vaksinasi pelajar tingkat SMA dan SMK ini sudah dilaksanakan untuk vaksin tahap ke-1. Untuk wilayah Mojokerto itu kemarin hari Jumat, Sabtu, Senin itu sudah dilaksanakan untuk tahap vaksin tahap 1, kemudian insya Allah nanti tanggal 29, 30 itu nanti dilaksanakan vaksinasi pelajar SMP tahap kedua. Kemudian untuk yang tingkat SMP, insya Allah nanti segera kita laksanakan, segera kita ikuti vaksinasi pelajar, tapi juga masih menunggu dawuh atau informasi dari pemerintah daerah Kabupaten Wonogiri. Yang mendasari vaksinasi pelajar ini itu adalah statement dari Bapak Bupati selaku Kepala Daerah bahwa di Kabupaten Wonogiri sedianya akan dipercepat pembelajaran tatap muka. Akan dipercepat pembelajaran tatap muka paling tidak akhir September atau mungkin awal Oktober 2021. Kemudian syarat untuk syarat dibukanya PTM atau pembelajaran tatap muka
itu adalah anak-anak atau pelajar itu sudah dipastikan sudah divaksin. Jadi harapannya sebelum PTM nanti dibuka, seluruh pelajar di Kabupaten Wonogiri yang sudah memenuhi syarat sehat dan usia itu diharapkan sudah dalam kondisi tervaksin, ya. Itu jadi salah satu pembelajaran tatap muka itu adalah dipercepat vaksin pelajar. Kemudian dukungan, istilahnya dukungan orang tua atau wali ini sangat dibutuhkan agar anak-anaknya itu bisa mengikuti vaksin dengan syarat. Itu yang pertama, itu dalam keadaan sehat, ya, dalam keadaan sehat, tidak punya riwayat penyakit yang mungkin menghambat vaksin, ya. Itu mohon nanti betul-betul diperjelas, ya. Itu jangan sampai melarang anaknya ikut vaksin hanya karena alasan yang kurang jelas, ya. Alasan yang bisa diterima itu adalah yang memang anak itu betul-betul punya riwayat penyakit yang tidak memungkinkan untuk divaksin, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, syaratnya adalah anak yang sudah berusia 12 tahun, ya, yang berusia 12 tahun pada saat divaksin. Nanti akan terlihat dari kartu anak, ya, atau mungkin bisa dilihat dari kartu keluarga. Jadi nanti sebelum divaksin akan dilakukan screening yang nanti akan terlihat. Dan pihak dari puskesmas atau pengelola vaksin akan menentukan anak itu bisa divaksin atau dilanjutkan untuk divaksin atau tidak. Itu nanti penentu kebijakan seperti itu adalah yang menentukan itu adalah petugas dari puskesmas, ya, Kecamatan Bulukerto itu. Jadi yang belum memenuhi syarat umur gimana, walaupun dalam kondisi yang sehat, itu nanti akan dilaksanakan vaksin berikutnya, menunggu jadwal berikutnya, manakala si anak itu sudah memenuhi syarat umur. Misalnya, pas waktu mau vaksin itu, anak itu 12 tahun kurang 1 bulan misalnya, atau kurang 2 bulan misalnya. Itu juga sesuai dengan peraturan, sesuai dengan ketentuan, tidak diizinkan untuk vaksin. Tapi nanti jangan risau, jangan takut bahwa nanti akan tetap ada vaksin gelombang berikutnya. Jadi anak itu nanti semuanya yang dalam kondisi sehat dan sudah memenuhi syarat umur nanti akan divaksin. Kemudian perlu kami sampaikan, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sesuai dengan arahan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri bahwa sifat vaksinasi pelajar ini wajib bagi pelajar yang dalam kondisi sehat dan sudah memenuhi syarat ketentuan umur. Jadi wajib, jadi tidak ada alasan takut jarum, takut suntik dan sebagainya menjadi tidak vaksin. Ini semuanya dilakukan demi kelancaran bersama. Jadi semuanya dalam kondisi tervaksin, sudah mempunyai kartu vaksin, dan anak-anak bisa diizinkan untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka, biar nanti ke depan pembelajaran juga lebih baik istilahnya. Jadi tidak ada yang sudah PTM, ada yang masih dilayani PJJ karena tidak mau vaksin dan sebagainya. Jadi harapannya seperti itu. Sifatnya itu adalah wajib, ya, bagi anak-anak yang dalam kondisi sehat dan tidak punya komorbid atau riwayat penyakit tertentu dan sudah memenuhi syarat ketentuan usia di atas 12 tahun. Kemudian untuk Kecamatan Bulukerto, perlu kami sampaikan, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kemarin kami sudah melakukan koordinasi dengan kecamatan dan puskesmas. Sebetulnya jadwal kemarin sudah kita tentukan bahwa jadwal vaksin pelajar SMP untuk Kecamatan Bulukerto akan dilaksanakan besok hari Rabu dan Kamis tanggal 22
dan 23 September 2021. Tapi seiring berjalannya waktu, karena pelaksanaan vaksin itu membutuhkan kartu kendali atau formulir vaksin dari dinas pendidikan atau mungkin dari pemerintah daerah Kabupaten Wonogiri, maka untuk jadwal itu belum bisa dilaksanakan, menunggu keputusan hari ini. Hari ini Kepala Puskesmas Kecamatan Bulukerto masih melaksanakan koordinasi dengan DKK Kabupaten Wonogiri. Mohon doa biar nanti segera pelajar di wilayah Kecamatan Bulukerto bisa divaksin sesuai dengan tanggal yang sudah ditentukan ya, besok hari Rabu atau Kamis ya. Itu. Tapi syaratnya kartu kendali atau formulir sudah terbagi. Ini yang menjadi masalah. Kartu kendali atau formulir ini untuk sementara masih di pemerintah Kabupaten Wonogiri atau di bagian umum pemerintah Kabupaten Wonogiri, belum bisa kita ambil. Itu kan dari asisten 1 pemerintah Pak Bupati itu menyampaikan bahwa untuk petugas-petugas vaksin biar menyelesaikan vaksin pelajar tahap 2 dulu dan menyelesaikan vaksin bagi masyarakat. Tapi kita tidak berhenti di situ, terus melakukan negosiasi karena vaksin sebetulnya di puskesmas kemarin siang itu sudah posisinya vaksin sudah berada di puskesmas Kecamatan Bulukerto. Jadi mohon doa dari Bapak Ibu orang tua atau wali biar segera dilaksanakan vaksin. Nanti manakala pelajar di Kecamatan Bulukerto sudah dalam kondisi tervaksin semua, jadi PTM bisa segera dilaksanakan. Anak tidak jenuh selalu berada di rumah tanpa kegiatan, tanpa arahan dari Bapak Ibu guru, tanpa bimbingan. Itu apalagi nanti akan segera melaksanakan asesmen nasional, mungkin ANBK yang membutuhkan anak-anak itu bisa masuk ke sekolah. Itu harapannya ya. Paling tidak nanti awal Oktober atau mungkin Oktober ya, pertengahan Oktober PTM di Kabupaten Wonogiri bisa dilaksanakan segera. Kemudian untuk jumlah siswa jumlah siswa yang melaksanakan vaksin di Kecamatan Bulukerto itu 1.243. Itu yang berasal dari pelajar yang berdomisili di Bulukerto. Okay. Jadi pelajar SMP Kecamatan Bulukerto yang berdomisili di Bulukerto dan pelajar-pelajar lain di sekolah lain di luar Kecamatan Bulukerto tetapi berdomisili di Bulukerto. Vaksinasi pelajar itu berbasis domisili, ya, berbasis domisili. Misalnya siswa SMP Negeri 1 Bulukerto itu ada yang berasal dari Kecamatan Pohpelem. Vaksinnya di mana, Pak? Itu vaksinnya itu di Kecamatan Pohpelem karena domisilinya di Kecamatan Pohpelem. Daftar sudah kami sampaikan di Kecamatan Pohpelem, tinggal menunggu jadwal dari Kecamatan Pohpelem. Seandainya sudah ada, sudah di-share, sudah disampaikan, nanti akan kami sampaikan. Yang mungkin vaksin di Kecamatan Pohpelem, mungkin vaksin di Kecamatan Slogimo, mungkin vaksin di Kecamatan Purwantoro, nanti akan kami sampaikan dengan detail jadwalnya kapan, jam berapa, dan nanti akan juga kami kirim Bapak Ibu guru untuk mendampingi siswa-siswi yang apa istilahnya vaksin di luar Kecamatan Bulukerto. Kemudian di Kecamatan Bulukerto juga mendapatkan tambahan peserta vaksin dari SMP luar Kecamatan Bulukerto yang domisilinya itu di Bulukerto. Misalnya anak MTS 3 Wonogiri, MTS Purwantoro, MTS Negeri ya, itu yang domisilinya di Bulukerto, vaksinnya nanti ikut di Kecamatan Bulukerto. Atau siswa SMP Negeri 1 Purwantoro yang berdomisili di Bulukerto, nanti vaksinnya juga ikut di Kecamatan Bulukerto. Kemudian anak yang
dari luar kabupaten, yang dari luar kabupaten misalnya ada siswa-siswi yang berasal dari luar kabupaten, mungkin dari Kabupaten Ponorogo, mungkin dari Kabupaten Magetan, mungkin dari Kabupaten Pacitan, mungkin dari Kabupaten Sukoharjo, atau lainnya di luar Kabupaten Wonogiri, nanti vaksinnya mengikuti vaksin SMP di kecamatan. Jadi misalnya SMP Negeri 1 Bulukerto ada anak dari Kabupaten Sukoharjo, misalnya nanti vaksinnya itu ikut teman-temannya yang berdomisili di Bulukerto. Itu nanti daftarnya sudah tertera, daftarnya juga jelas. Nanti akan kami sampaikan setelah secara detail anak kelas 7A vaksin tanggal berapa, jam berapa, kemudian 7 bulannya sampai selesai. Okay. Nanti akan kita laksanakan selama 2 hari di Kecamatan Bulukerto. Tempat vaksin sesuai dengan arahan dari Pak Bupati bahwa lokasi vaksin itu berada di pendopo kecamatan, jadi tidak boleh dilaksanakan di sekolah itu. Kemudian tentang formulir, nanti seandainya formulir bisa diambil, akan segera kita ambil ke Kabupaten Wonogiri atau ke dinas, nanti akan segera kita bagikan. Kemudian sebelum vaksin, formulir itu sebaiknya diisi terlebih dahulu. Jadi di proses pelaksanaan vaksin di kecamatan nanti tidak banyak menyita waktu untuk pengisian formulir, sehingga biar pelaksanaan vaksin di Kecamatan Bulukerto itu bisa berjalan dengan lancar. Ada kartu screening, ada kartu kendali yang nanti akan kita bagikan ya. Seandainya ini sudah posisi terambil itu. Kita masih menunggu informasi dari Pak Kepala Puskesmas Kecamatan Bulukerto. Seandainya besok hari Rabu itu siap vaksin, siap melaksanakan vaksin, nanti akan segera kami sampaikan pengumumannya. Masalah formulir nanti ya kita ambil, kemudian besok pagi kita bagikan sebelum pelaksanaan vaksin. Saya kira tidak begitu sulit untuk mengisi mengisi formulir itu, hanya mengisi nama, kemudian NIK itu bisa dari kartu KK. Jadi nanti kartu kendali atau formulir itu dilampiri dengan fotokopi KK. Jangan sampai lupa menyiapkan fotokopi kartu keluarga. Okay? Semuanya. Jadi yang ada di room ini, mohon nanti disampaikan ke teman-teman yang mungkin tidak bisa mengikuti room ini, monggo nanti disampaikan. Formulir nanti yang dibawa ke petugas itu dilampiri dengan fotokopi kartu KK atau kartu KIA. Jadi bisa dilampiri salah satu. Kalau punya KIA, dilampiri KIA. Kalau punya KK, ya dilampiri dengan KK. Ini jangan sampai lupa, dan ini penting buat petugas screening untuk mencocokkan apakah data NIK-nya sudah sesuai, apakah usianya sudah memenuhi syarat, seperti itu, sehingga petugas dari puskesmas bisa menentukan apakah anak tersebut lanjut bisa divaksin atau tidak. Itu yang paling penting. Kemudian untuk jadwal secara rinci akan kami sampaikan ke Satgas, ke Pak Samsuri nanti untuk bisa disampaikan ke Bapak, Ibu, orang tua atau wali. Jadi intinya kami mohon izin biar anak-anaknya bisa semuanya dalam kondisi tervaksin. Kemudian siswa pelajar SMP Negeri 1 Bulukerto yang tervaksin di Kecamatan Bulukerto itu berjumlah 380 dari 452. Sisanya itu vaksin di kecamatan lain, ada yang di Popelem, ada yang di Purwantoro. Jadi nanti akan kita pandu semuanya, kita bimbing semuanya, kita kerahkan seluruh GTK di SMP Negeri 1 Bulukerto untuk memastikan bahwa anak-anak dalam kondisi sudah tervaksin. Jadi Bapak Ibu sekalian jangan risau, jangan resah, engko anakku piye nek kecamatan le vaksin dan sebagainya. Saya sudah mengirimkan 14 personil nanti untuk satu hari vaksin itu. Insya Allah nanti kalau vaksin sedianya atau jadi dilaksanakan hari Rabu dan Kamis besok,
itu kemungkinan untuk SMP Negeri 1 Bulukerto akan dijadwal hari pertama, jadi hari Rabu. Mohon untuk siap-siap anak-anak dipastikan dalam kondisi sehat, tidak kemana-mana, dan usahakan untuk beberapa hari ini untuk stay at home atau berdiam di rumah, jangan bepergian kemana-mana. Okay? Itu, dan memberikan penjelasan yang sesungguhnya kepada Bapak Ibu guru yang berada di tim Satgas. Jadi jangan sampai nanti ada informasi-informasi, Pak saya sudah vaksin, di kelurahan, kapan, lupa, kartu vaksinnya mana, lupa Pak. Itu berarti kan tidak ada kejelasan. Kalau belum ya nyatakan belum, kalau sudah ya nyatakan sudah dengan bukti. Ya, buktinya apa? Buktinya nggih kartu vaksin itu, kartu vaksin atau mungkin jadwal vaksin dan sebagainya. Itu jangan sampai nanti mengelabui kita sehingga anak tidak divaksin dan secara otomatis kalau tidak divaksin gimana nanti ya PTM-nya diundur sampai anak-anak itu betul-betul divaksin. Biar semuanya ada asas kebersamaan, sama-sama tervaksin semua, sama-sama bisa membuka PTM di Kabupaten Wonogiri segera, dan biar pelaksanaan vaksin juga lancar, mohon dukungan dari Bapak Ibu orang tua atau wali. Jadi biar semuanya bisa mengikuti vaksin pelajar dengan baik, dengan lancar. Tidak perlu takut, nih. Jadi informasi itu bisa tanya ke kakak-kakak kalian atau anak-anakku sekalian, ya. Bapak Ibu tanya ke anak-anak SMK, SMA yang kemarin sudah vaksin, bagaimana reaksinya dan seterusnya. Mboten sah adre, tidak perlu takut bahwa vaksin itu tidak seperti yang kita bayangkan. Itu jangan sampai nanti menimbulkan hal yang tidak kita inginkan. Yakin kita sehat, yakin kita tidak punya komorbid apa-apa, saya yakin vaksin pelajar atau vaksin itu nanti tidak akan bereaksi apa-apa, tidak akan berdampak apa-apa, dan akan semakin meningkatkan imunitas kita. Jadi kita sudah punya tameng, ibaratnya punya tameng untuk melawan pandemi COVID-19. Jadi seperti kita ketahui bersama bahwa kalau kita melihat siaran-siaran di televisi, mengapa kok di Singapura sudah kelihatannya tidak ada PPKM, kemudian di luar negeri juga kalau kita lihat sepak bola di Liga-Liga Eropa, Liga Inggris itu kok penontonnya sudah banyak. Karena apa? Posisinya hampir seluruh warga di sana itu dalam kondisi yang tervaksin, sudah dalam kondisi yang tervaksin. Jadi kita belum semuanya, mereka sudah, jangan heran, jangan iri, jangan bertanya kenapa dan seterusnya. Jadi ya kita maklumi bahwa ini semua memang harus tervaksin. Kemudian kalau sudah dalam posisi tervaksin, nanti insya Allah segera akan dibuka pembelajaran tatap muka di wilayah Kabupaten Wonogiri. Jadi ini pemerintah Kabupaten Wonogiri secara intens memantau pelaksanaan vaksin di kecamatan-kecamatan, 25 kecamatan di Kabupaten Wonogiri. Kemudian yang vaksin pelajar ini dinas sudah bentuk satgas, kemudian sudah menentukan korwil tingkat subrayon, kemudian menentukan korwil tingkat kecamatan untuk memastikan bahwa pelaksanaan vaksin pelajar tingkat SMP di Kabupaten Wonogiri secara umum, khususnya di Kecamatan Bulukerto, bisa berjalan dengan baik. Seluruh informasi perkembangan pelaksanaan vaksin Kecamatan Bulukerto nanti akan kami sampaikan ke Satgas. Satgas nanti akan menyampaikan ke Bapak Ibu Wali melalui WA kelas masing-masing. Mohon terus memantau informasi-informasi dari sekolah terkait dengan pelaksanaan vaksinasi pelajar di Kecamatan Bulukerto, khususnya di SMP Negeri 1 Bulukerto. Segala informasi nanti bisa melalui Pak Samsuri selaku Ketua Satgas di SMP Negeri 1 Bulukerto. Saya kira itu yang perlu kami sampaikan, Bapak Ibu sekalian saya hormati. Ada beberapa yang perlu panjenengan garis bawahi bahwa vaksinasi pelajar dipercepat, kemudian
syarat pembelajaran tatap muka itu adalah vaksinasi pelajar. Vaksinasi pelajar itu yang mempunyai syarat sehat dan syarat umur. Kemudian mohon Bapak Ibu bisa mengizinkan anak-anaknya, putra-putrinya untuk mengikuti vaksin pelajar manakala anak itu sudah memenuhi 2 syarat tersebut. Mohon dukungan, mohon doa sekaligus bantuan dari Bapak Ibu semua agar vaksinasi pelajar di Kecamatan Bulukerto tidak ada hal apa berjalan dengan lancar, dan mudah-mudahan seluruh siswa di Kecamatan Bulukerto bisa tervaksin sehingga PTM bisa segera kita laksanakan. Saya kira itu yang perlu kami sampaikan. Nanti kalau ada pertanyaan ya mohon untuk disampaikan biar nanti kami bisa menjelaskan. Sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iwan atas penjelasan, pembinaan dan pembimbingannya terkait dengan vaksin yang akan dilaksanakan di SMP Negeri 1 Bulukerto atau yang tempatnya nanti di Pendopo Kecamatan Bulukerto. Oleh karena itu kita berharap untuk anak-anakku semuanya agar senantiasa memantau grup WA kelasnya masing-masing. Bila ada informasi-informasi penting terkait dengan vaksin akan segera disampaikan di grup WA-nya masing-masing. Nah, apa itu sebenarnya vaksin, tujuannya, bagaimana, kapan pelaksananya, dan bagaimana teknis pelaksananya nanti akan dibahas lebih lanjut oleh Ketua Satgas Vaksin di SMP Negeri 1 Bulukerto, yaitu Bapak Muhammad Samsuri SPD. Untuk itu waktu selebihnya kami serahkan kepada Pak Samsuri. Cek terlebih dahulu untuk mikrofonnya agar dinyalakan, Pak Sam. Ya. Apakah suara saya sudah jelas? Agak putus-putus sedikit, Pak. Oke. Halo, tes. Oke, tes. sampun. Ya. Pun, sip. Oke, monggo kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu, keluarga besar SMP Negeri 1 Bulukerto yang kami hormati, Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ikhwan Effendi, MPD yang kami hormati, rekan-rekan di IT yang saya hormati, kemudian Bapak Ibu wali murid dimanapun Bapak Ibu berada, apakah berdamping dengan anak-anaknya kah atau mungkin berada di tempat yang lain, kami hormati, kami banggakan dan kami harapkan sumbangsihnya terhadap anak-anak menjadi anak yang pandai, terampil dan berbudi pekerti luhur. Kemudian juga anak-anakku yang bersama dengan orang tuanya di Zoom ini yang kami banggakan, kami cintai. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur tentu kita senantiasa panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala, yang dengan limpahan taufik, hidayah, inayah kepada kita yang tidak pernah henti ini, tentu kita wajib mensyukurinya dan berterima kasih dengan ibadah kepada selawat serta salam semoga terlimpah kepada Nabi Muhammad SAW yang darinya kita mendapatkan petunjuk mana yang benar, mana yang salah, mana yang batil, mana yang hak, mana yang lurus, mana yang bengkok, dan di kemudian mudah-mudahan kita melaksanakannya dengan baik dan di kemudian hari kita mendapatkan pertolongan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu wali murid yang kami banggakan, anak-anakku yang kami sayangi. Tadi kita sudah pertama mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang syairnya kalau kita resapi, kita hayati adalah syair yang sangat dalam, sangat mengena terhadap kalbu kita. Bagaimana dulu W.R. Supratman bersama dengan teman-temannya itu
mencipta lagu itu dengan syair yang sedemikian rupa karena punya misi, punya harapan dan punya semacam keyakinan bahwa rakyat atau bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang hebat untuk menjadikan Indonesia raya gitu. Indonesia yang raya gitu. Besar, yang berpengaruh kepada luar negerinya, rakyatnya makmur, sejahtera, adil, dan begitu dan seterusnya. Oleh karenanya kita tentu untuk lagu kebangsaan Indonesia Raya ini wajib kita senantiasa hayati, wajib kita senantiasa hayati, kemudian kita resapi, kemudian kita ikhtiarkan untuk menjadi kita sebagai putra-putri bangsa Indonesia menjadi bangsa yang tangguh, bangsa yang kuat, bangsa yang cerdas, bangsa yang berbudi pekerti luhur. Kemudian yang kedua sudah disampaikan oleh Bapak Ikhwan Effendi, Kepala SMP Negeri 1 Bulukerto, tentang vaksinasi yang kita harus lakukan terkait dengan kesehatan kita dan kemampuan kita untuk menghalau corona atau virus itu untuk menjadikan kita kuat, sehat, dan kembali beraktivitas di sekolah kita ini. Bapak Ibu yang kami hormati dan anak-anakku yang saya banggakan, lagu Indonesia Raya tadi kalau kita hayati, ini senantiasa untuk mengantarkan rakyat Indonesia menjadi rakyat yang pandai, yang jiwanya terbangunkan, yang raganya kuat gitu. Dan kemudian segala ikhtiar dilakukan untuk itu oleh pemerintah, termasuk kemudian diimplementasikan di sekolah-sekolah, termasuk SMP Negeri 1 Bulukerto yang sama-sama kita cintai ini. Maka ketika kita bersama di sekolah di SMP Negeri yang sudah kalian pilih menjadi sekolah yang patut dan layak kalian naungi selama 3 tahun ini, kami juga berterima kasih, berbangga hati kepada Bapak Ibu wali murid yang mempercayakan kami untuk putra-putrinya bersekolah di sini untuk bersama guru-guru kami mengantarkan anak-anak menjadi yang saya sebut di atas. Tatap muka atau pembelajaran yang normal seperti dulu-dulu sebelum ada COVID, ini sekolah kita sengaja dan sekuat tenaga berikhtiar untuk menjadikan putra-putrinya pinter, pandai, kemudian ada keterampilan yang signifikan, kemudian berbudi pekerti luhur. 3 hal itulah yang kemudian senantiasa dipraktikkan dalam keseharian di SMP Negeri 1 Bulukerto. Bertahun-tahun kita sudah lakukan itu dan tahun demi tahun ada kemajuan yang signifikan terhadap apapun pembelajaran di SMP 1 Bulukerto ini, termasuk dalamnya cara belajarnya, metode belajarnya, sarana prasarana pembelajarannya, kemudian sarana prasarana kelasnya, termasuk sarana prasarana ibadah. Kemudian pembiasaan salim, salam gitu ya. Ini sudah melekat kepada anak-anak di SMP Negeri 1 dengan pembiasaan antara lain beribadah itu duhanya ada jadwal duha di masjid, kemudian sholat duhurnya juga di masjid, kemudian berjamaah itu, kemudian sholat Jumatnya juga di masjid sekolah itu. Ini semua dilakukan dalam rangka untuk membentuk atau mengantarkan, menggembleng anak didik kita untuk menjadi orang-orang yang tangguh, yang seperti yang suraikan di atas. Namun Tuhan memberikan satu ujian kepada dunia dan tidak lepas juga dari kita di SMP Negeri 1 Bulukerto ini, yang kemudian memaksa kita untuk tidak beraktivitas seperti terbatas. Nganti ora iso ketemu karo bocah, nganti ora iso duka bersama, nganti ora iso beraglumiyata, ora bisa bersalim salam, saling sapa, itu sampai tidak bisa. Sehingga meskipun kami sekolah meyakini bahwa anak-anak kita di sekolah juga beraktivitas semacam itu, namun
tidak terpantau oleh kita. Apakah bisa di rumah atau tidak. Oleh karena itu, kemungkinan yang selama ini kita lakukan atau kita rasakan tersebab dari adanya COVID ini, menjadikan kita senantiasa selalu berdoa dan berikhtiar. Ya Allah Tuhan, mudah-mudahan ini corona COVID segera berakhir. Kemudian ikhtiar kita senantiasa kita lakukan. Ikhtiar itu protokol kesehatan. Ya, sekalian. Untuk bisa bertatap kembali kalau kemudian normal kesehatan itu sudah terjamin. Dan perlu saya sampaikan kepada para ibu orang tua wali bahwa sekolah kita ini SMP Negeri 1 Bulukerto ini sudah dipercaya oleh pemerintah dengan beberapa hal. Yang pertama adalah sebagai sekolah adiwiyata, di mana kami lakukan atau kami bimbing, kami ajak untuk senantiasa mengakrabi lingkungan, akrabi bumi ini, untuk senantiasa kita kelola dengan baik, dengan berdasar kepada perintah Tuhan, perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa manusia terlahir dan diutus untuk mengelola bumi ini. Sehingga kalau kita kemudian melihat ada pembalakan liar, ada pembakaran di mana-mana, kemudian polusi udara di mana-mana, dan tidak ada yang tumbuh, itu kita merasa prihatin karena merasa salah, merasa mengkhianati apa yang menjadi perintah Tuhan tadi sebagai makhluk di muka bumi untuk mengelolanya. Itu kita lakukan di sekolah kita ini karena kita sudah dinobatkan sebagai sekolah adiwiyata. Yang kedua, terutama anak-anak kelas 7 yang belum sempat mengenali sekolah kalian semua di SMP Negeri 1 Bulukerto ini. Yang kedua, sekolah kita ini sudah dinobatkan sebagai sekolah digital. Jadi apa-apa yang kita lakukan, pembelajaran, pengambilan nilai, kemudian identifikasi anak itu selalu menggunakan IT sudah. Baru di sini di Wonogiri mungkin ada 4 atau 5 itu sekolah digital yang ditentukan atau dinobatkan itu, termasuk SMP Negeri 1 Bulukerto 2 itu. Jadi lebih kepada modernitas digitalisasi. Jadi misalnya nanti PTM, Bapak Ibu sekalian ya, Bapak Ibu guru maksud saya, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu wali murid misalnya, tentunya yang kami maksud tadi. Jadi misalnya nanti ada PTM Oktober atau mungkin September akhir, namanya Oktober itu, nanti anak absennya itu di rumah. Mengapa dilakukan semacam itu? Jadi di sekolah datang itu dia absen, kemudian pulang sampai rumah absen juga. Sekolah sudah mengikhtiarkan anak tidak keluar yang tidak penting. Berkerumun di tempat temannya, di pasar atau di mana itu bagi sekolah itu tidak penting. Yang paling penting adalah segera pulang ke rumahnya untuk beraktivitas di dalamnya. Karena salah satu dari ikhtiar kita menuju ke sehat di masa pandemi itu adalah aktivitas di rumah. Jadi di rumah dengan menanam sayuran, kemudian waktu digunakan untuk piara lele, ikan dan sebagainya itu, atau mungkin juga nandur buah-buahan, kemudian berolahraga menggunakan tempat yang terbuka dengan menggunakan fasilitas matahari, itu tampak lebih penting bagi kehidupan kita karena Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah memfasilitasi kita untuk sehat, untuk kuat. Antibodi kita kuat, kemudian imun kita kuat gitu ya. Tetapi tampaknya kita tidak bisa memaksimalkan pemanfaatan itu, sehingga kadang-kadang kita pilek kan, kita kemudian sering flu dan sebagainya, itu sejatinya itu karena tidak urus kita terhadap diri kita. Jangan kemudian pernah bakhil atau zalim terhadap dirinya sendiri. Tetap diurus pola apanya, sehatannya, makannya, minumnya, kemudian olahraganya, terik mataharinya, istirahatnya, ibadahnya. Itu senantiasa kita lakukan untuk diri kita sendiri masing-masing. Makanya saya menganjurkan kepada kalian semua, anak-anak sekalian di bawah bimbingan para orang tua, bahwa di samping kita prokes, dimanapun juga SMP murid saya ini memang sengaja saya minta untuk menjadi
duta bagi prokes terhadap masyarakatnya, masyarakat lingkungannya. Jadi bukan sekedar kita melakukan atau menaati saja, sekedar menggugurkan kewajiban perintah untuk bermasker, untuk bercuci tangan, untuk tidak berkerumun, berjaga jarak. Itu bukan sekedar untuk hanya menaati atau melakukan perintah, bukan itu. Tapi ketahuilah bahwa itu manfaatnya luar biasa. Jadi perlu kamu ketahui anak sekalian bahwa apa itu manfaat masker misalnya. Ini dalam rangka untuk kalian tidak menularkan atau tertularkan dari virus yang mungkin dibawa oleh teman atau orang lain ya. Karena masker adalah menutup hidung kalian, mulut kalian agar tidak kena percikan dari batuk atau mungkin dari nafas orang-orang yang sakit itu. Maka perlu kamu ketahui itu. Jadi bukan sekedar untuk menggugurkan kewajiban. Jadi kalau kalian berkerumun dengan orang lain yang tidak dikenali misalnya, atau keluarga diri pun jika kemudian terkena penyakit atau terdeteksi itu kena virus corona, itu ya kalian lakukan untuk menggunakan masker untuk itu, dalam rangka untuk itu, fungsinya gunanya untuk itu. Termasuk Bapak Ibu yang kena sakit ya, batuk dan sebagainya, ya jangan membiarkan dirinya untuk tetap tertular kepada orang lain, keluarga yang lain gitu. Itu maskernya. Makanya masker itu wajib kita gunakan dalam rangka untuk melindungi diri kita masing-masing. Dan masker harus bersih. Tidak kemudian satu masker dipakai seminggu, tidak pernah dicopot, tidak pernah dicuci, dan sebagainya. Jangan. Itu dalamnya tertempel itu penyakit-penyakit atau virus atau kuman yang kalian lakukan selama keseharian, entah dari udara, entah dari teman, entah dari debu, dan sebagainya. Itu harus dimengerti. Jadi bukan sekolah mewajibkan masker yang perkara niki memaksa kalian, itu tidak, yaitu karena tadi ya maskernya itu. Ya, maka sekolah kalau kemudian mewajibkan kepada anak kalau ke sekolah itu pakainya itu dari rumah sampai dengan sekolah, kemudian di rumah dilepas lagi, kemudian ganti kalau tidak ada orang yang tidak pakai masker nggak apa-apa. Kalau sendirian di rumah kan nggak perlu pakai masker, anak ya. Karena maskernya fungsinya untuk itu, tidur ya tidak perlu pakai masker, kemudian tidak bersama dengan orang lain gitu. Itu harus dimengerti. Olahraga, kemudian pakai masker juga aneh juga kan. Itu makanya perlu kamu ketahui itu fungsi dari masker itu. Yang pertama, cilik-cilikan saya sederhana dulu saya sampaikan. Yang kedua, cuci tangan. Mengapa kalian harus sebanyak mungkin, sekerap mungkin cuci tangan? Karena dimungkinkan tanganmu itu bisa bersentuhan dengan barang yang kena virus, kemudian dengan berjabat tangan dengan orang lain, ada potensi ada virus. Maka virus itu hanya akan hilang ketika dicuci menggunakan sabun, dia mati, airnya mengalir. Ya, airnya mengalir. Nanti orang mung diipik-ipik enggak, yaitu kemudian celah-celahnya itu juga digunakan, celah-celah jari itu dibersihkan. Karena saya ulangi lagi itu fungsinya. Kita bukan sekedar hanya menaati, melakukan, menggugurkan kewajiban, tapi ini fungsinya cuci tangan itu apa gitu. Maka saya sampaikan tadi untuk itu, sehingga kalian harus sebanyak mungkin, sekerak mungkin cuci tangan jika beraktivitas atau bersentuh dengan berkerumun atau bertemu dengan orang lainnya. Ya, itu yang cuci tangan. Kemudian mengapa kamu tidak boleh berkerumun? Ya, harus menjaga jarak itu 1,5 meter ya, mungkin 2 meter ya, karena virus tadi dapat ditularkan oleh orang lain melalui batuknya, melalui pahingnya itu sampai muncratnya itu bisa sampai dengan 2 meter. Jadi kalau kalian berjarak 2 meter lebih itu ya arpa konco mungkin batuk itu tidak sampai kepada kalian karena sudah berguguran ke tanah itu fungsinya. Sehingga kalau kemudian kalian di masjid mengapa juga menjaga jarak, di softnya itu juga ada 1,5 meter 2 meter, itu dalam rangka itu. Jangan kemudian wah ini saya enggak kena virus, saya rusuh, ya jangan sombong diri, ya tetap menjaga jarak. Iki opo virus raono, ada virus itu ada nak ya, memang tidak kelihatan, virus itu ada, corona itu ada,
Cuma kita kan berkewajiban untuk berikhtiar untuk menghindarinya. Itu yang berkerumun. Kemudian yang berjaga jarak tadi, yang berkerumun yang ngono. Ini saya melihatnya anak yang masih belum menyadari tentang hakikat dari mengapa tidak boleh berkerumun dan menjaga jarak tadi, ya karena tadi, dan saya melihatnya ada anak yang belum menyadari itu sehingga sekolah itu masih berkerumun ketika antrian ambil soal misalnya atau apa, itu masih berkerumun sebelum kemudian dipanggil oleh Bapak Ibu panitia untuk kegiatan apa itu. Ini disadari. Nah, jadi kamu berkumpul di depan itu tidak boleh kemudian berkerumun. Mengapa tidak boleh berkerumun? Karena dipotensikan teman yang lainnya itu bisa menularkan. Maka itu dimengerti. Ini kalau kebiasaan itu kalian lakukan, itu insya Allah kita sudah bisa meyakini bahwa diri kita itu sehat. Tentunya protokol kesehatan itu dalam rangka untuk menghindari. Tetapi untuk yang imunitas diri, penguatan diri, kekebalan diri, ya lewatnya ya makan makanan yang bergizi, sayur-mayuran, air itu putih, banyak gitu ya. Kemudian 8 jam kamu minimal itu 8 jam dalam sehari semalam itu kamu tidur gitu ya. 200 begadang sampai dengan jam 12 malam atau jam 1 malam atau jam 4 pagi itu belum tidur, lalu kemudian kalian loyo karena tidak tidur. Itu istirahatnya dicukupkan. Dan olahraganya kalian meskipun hanya lari-lari, jalan cepat gitu ya, atau mungkin lunjak-lunjak di belakang rumah, yang penting terbuka kemudian mataharinya itu dapat menerpa kalian sinarnya itu. Karena itu persediaan Allah, Tuhan yang Maha Kuasa itu untuk kalian semua. Itu tentang prokes ya, ya. Makanya nanti kemudian kita merindukan untuk senantiasa segera bergabung di tatap muka ini dalam rangka untuk kita terbimbing untuk cerdas, terampil dan berbudi pekerti luhur itu. Karena sekolah kita sudah membiasakan hal semacam itu, sangat membiasakan tentang itu. Jadi pengetahuannya juga dipacu, kemudian keterampilannya juga dipacu biar anak itu bukan hanya pinter tok, tapi kemudian juga pinternya itu diterampilkan. Pinternya itu diimplementasikan, dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka untuk anak-anak agrowi itu sudah terbiasa untuk bertani, untuk kemudian memanfaatkan lahan, bagaimana cara bertanam, itu diajarkan setelah ini. Dan itu dapat dipraktekkan di rumah, agar di rumahnya itu tidak gersang, rumahnya tidak bro gitu ya, karena lingkungan sekolah, lingkungan rumah awakmu kuwi Bapak Ibu sekalian, janoke mung 2 meter 3 meter iki nek gur nganggur tok ya eman-eman. Anak-anak kita kerahkan untuk menjadikan tanah itu termanfaatkan. Mungkin dapat dijadikan kolam, menjadikan buat lahan pertanian, sayuran dan sebagainya itu. Di samping berkegiatan, juga hasilnya itu dapat dikonsumsi untuk imunitas gitu ya. Untuk baik terhadap antibodi kita itu. Saya tidak tidak merasa risau ya jika kemudian anak beraktivitas kemudian menggunakan asupan yang cukup bagi dirinya itu kemudian kena penyakit itu tidak. Saya yakinnya itu sehat-sehat semua. Yang berikutnya, jangan kemudian pikiranmu, hatimu kamu rusak dengan ketakutan. Ya. COVID ini tidak menakutkan, tidak menakut-nakuti. Ya. Kalian cukup biasa saja, kelola emosional kamu, kelola hati kamu, bahwa ini memang ada, ini ujian, yang kemudian ujian itu kita harus lolos dengan cara-cara ikhtiar yang semacam tadi. Ya, itu yang kemudian perlu saya sampaikan terkait dengan di sekolah kita itu. Nah, kita kemudian ke sekolah, segera PTM itu senang kita semuanya. Kalian senang, kami guru juga senang gitu ya. Makanya ini pemerintah untuk tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah mungkin di bulan Oktober kita harus PTM dengan persyaratan yang harus divaksin. Tadi vaksin pada dasarnya adalah untuk menguatkan diri kita ketika diri kita itu kena virus. Jadi virus kuwi wis iso ditangkal itu loh nak ya. Ditangkal oleh vaksin itu. Ya, ini virus rapat kenal itu awakku karena kan manusia punya antibodi yang dibawa
sejak lahir itu sudah. Tapi antibodi itu pun juga sering-sering juga belum mengenali apa virus yang datang ke diri kita itu. Ini kok baru misalnya. Ini virus dari mana? Ini saya belum pernah kenal dan sebagainya gitu. Itu antibodi kita. Maka kemudian kita vaksin agar virus tadi dapat disangkal, dihalau, dihancurkan oleh vaksin tadi. Sehingga kalau demikian kita lakukan, wis ning omah dadi imunitasnya tinggi, mergo mangani diopeni, ngombenya diopeni, olahraganya diopeni, kemudian jiwanya diopeni melalui ibadah, zikir dan sebagainya, kemudian keyakinan sembuh, keyakinan tidak kena COVID dan sebagainya itu. Enjoy saja, happy hidupnya, bersukaria dengan keluarga, senang-senang saja misalnya, rasa peremut bendino, rasa nesu bendino nesu, lawe nesu dan sebagainya itu, maka kita akan bahagia di dalam. Nek bahagia, kita dapat melakukan aktivitas sehari-hari dengan biasa-biasa saja. Nah, sekalian sekali lagi bahwa PTM atau pembelajaran tatap muka atau pembelajaran biasa seperti dulu kita bersekolah di kelas atau di sekolah itu hanya akan dapat kita lakukan ketika diyakini bahwa pertama anak-anaknya sudah dinyatakan sehat. Ya, sehat. Sehat itu ya nontonnya pertama kali divaksin itu. Kemudian yang kedua taat prokes. Ya, Bapak Ibu sekalian yang belum melihat bagaimana cara belajar PTM di SMP Negeri 1 Mojokerto itu, dulu kita sudah melakukan uji cobanya bahwa anak datang ke sekolah nek iso dewi ora guncingan nek iso. Kemudian bawa masker itu dari rumah. Kemudian sampai di sekolah itu sudah disambut oleh petugas gurunya untuk anak-anak memarkir sepedanya itu dengan berjarak. Bahkan datangnya pun diatur berjarak. Ya, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu wali murid yang barangkali belum pernah melihat bagaimana PTM dilakukan di SMP Negeri 1 Mojokerto ini yang sama-sama kita cintai. Kemudian yang diantarkan oleh bapaknya, ibunya, kakaknya, adiknya itu turun di depan gapura itu. Lalu anak menuju ke sekolah dan bapak yang mengantarkan pulang. Itu yang pertama. Sudah pakai masker semua. Baik itu yang mengantarkan maupun anaknya sudah pakai masker. Sudah pakai masker. Ya. Kemudian datang ke sekolah, ke hall itu Bapak sekalian. Di situ ada tanda jarak itu 1,5 meter, itu 1,5 meter itu berjajar itu untuk antrian di termogan, dites suhunya. Jadi yang 30, rata-rata kan 36 gitu ya, 37 ke atas memang untuk dibentar dulu, berhenti, kemudian beberapa saat kemudian dicek lagi buat menawa nek panas naiknya suhu tadi, mergo tergesa-gesa, terengah-engah gitu ya, panik barangkali, maka disuruh berhenti untuk duduk dulu, bentar, perlu ya minum air putih sebentar, kemudian dites lagi. Kalau sudah turun menjadi normal 37 ya, maka dapat melakukan ke kelasnya. Setelah dites Bapak sekalian, ini untuk anak-anak nanti kalau PTM ya, mudah-mudahan segera kita lakukan. Barkuwi, kemudian anak harus cuci tangan dulu. Di depan kelasnya masing-masing sekolah sudah menyediakan wastafel. Airnya mengalir bagus, deras, kemudian ada hand sanitizer-nya, ada sabunnya gitu. Itu digunakan untuk cuci tangan. Kemudian masih juga disiapkan di kelas itu, barwiji itu masih ada hand sanitizer yang dicantolkan itu di depan pintu masuknya kelas itu. Karo tisu. Jadi sudah masih ada hand sanitizer, masih ada tisu. Untuk apa? Untuk meyakinkan bahwa anak itu benar-benar tangannya bersih. Kemudian di tisu baru bisa masuk, sebelumnya masih menggunakan absen. Jadi di pintu itu ada absen digital. Anak-anak absennya melalui digital, melalui HP-nya. Bapak sekalian, mohon kiranya karena memang dunianya semacam itu, anak-anak memang harus menggunakan HP dalam proses pembelajaran ini, maka mohon kiranya Bapak Ibu wali murid untuk menyisihkan
rezekinya buat pendidikan anak dengan cara membelikan HP untuknya. Karena sangat penting. Meskipun sangat penting, ya untuk dunia pendidikannya, Bapak kemudian tidak boleh melepaskan anak untuk selalu menggunakan HP, karena barangkali dunia anak-anak itu senangannya ya harus video dan apa-apa itu yang tidak bermanfaat bagi dunia pendidikannya, itu ya dieleke, dihentikan. Juga anak harus menyadari sendiri bahwa HP pada dasarnya adalah untuk dunia pendidikan. HP itu sangat netral dan HP itu fasilitasnya banyak sekali dan kontennya juga banyak sekali. Ada mulai yang baik, ada mulai yang sangat buruk, itu ada di HP itu. Maka ambil saja yang bermanfaat, ambil saja yang baik dari HP kalian di Android. Kemudian rapid TM nanti anak baru bisa masuk di kelas itu sudah diyakini bersih, sudah disemprot gitu ya. Udaranya, ventilasinya cukup, udaranya keluar masuk lancar, bersih, ada sinar matahari bisa masuk, terang gitu ya. Kemudian anak duduk di kursinya sudah diatur Bapak Ibu sekalian. Nah sekalian, sudah diatur berjarak. Jadi ruangan mungkin sini mung 16 kursi, 16 meja dengan jarak 1,5 meter ke kiri kanan dan ke belakang ke depan. Artinya ini sekolah sudah mempersiapkan diri, mengikhtiarkan diri untuk itu. Maka kemudian kalau misalnya nanti anak-anak harus PTM, sudah tervaksin dan menggunakan protokol kesehatan tadi, Bapak Ibu tidak usah khawatir. Untuk di SMP itu kemudian ningkono diatur pora kesehatannya, diatur Pak ya, diatur Bapak Ibu sekalian, diatur sedemikian rupa. Bahkan tidak ada diskusi yang berkelompok, nggak ada. Jadi nanti pendidikannya memang pendidikan agak istimewa, khusus gitu ya. Bapak Ibu guru pun juga tidak boleh berjalan-jalan menghampiri siswanya di tempat duduknya. Jadi memang sekolah sudah melakukan sedemikian rupa. Maka oleh karena itu, sekalian, Bapak Ibu sekalian, demi kita dapat segera PTM, pendidikan pembelajaran tatap muka, atau berkumpul lagi di sekolah untuk melakukan kegiatan aktivitas pembelajaran, baik yang sifat akademisi, kemudian ekstrakurikuler, maupun juga kegiatan-kegiatan kerohanian yang lain dapat segera dilakukan. Maka mari kita semuanya berserentak gitu ya, mendukung program prokes, protokol kesehatan dan vaksinasi ini. Maka kalau saja misalnya besok hari Rabu atau Kamis kita jadwal di SMP Negeri 1 untuk anak SMP Negeri 1 Bulukerto vaksin di Kecamatan Bulukerto, sudah disiapkan sedemikian rupa oleh panitia. Bapak Ibu wali kalian masing-masing akan membimbing, akan mengawal kalian untuk bisa vaksinasi dari sekolah. Mungkin nanti ada teknis tersendiri, apakah berangkatnya dari sekolah menuju ke kecamatan atau bagaimana, nanti kita atur di kemudian hari. Kalian ningkono dibimbing, dipandu oleh Bapak Ibu wali kamu di kecamatan, dipanggil, kemudian kamu datang, kamu duduk di mana, itu sudah ada pembimbingan langsung dari Bapak Ibu wali kelas kalian. Demikian SMP kalian. Nah, SMP kalian Bapak Ibu sekalian wali murid yang sama-sama kita cintai, kita dan itu sedemikian rupa untuk melayani anak, terutama terkait dengan musim pandemi ini sedemikian rupa. Orang tanggung-tanggung, itu tenanan dalam rangka untuk kita benar-benar mengantarkan generasi itu menjadi generasi yang unggul, generasi yang dapat dicipni untuk nanti memegang estafet di kemudian hari. Bagaimana kemudian menjadi anak yang berkualitas secara pribadi maupun bersama-sama keluarga, baik untuk spiritualnya maupun jasmaninya kuat, ilmu pengetahuannya cukup tinggi, keterampilannya cukup mampu, didasari oleh akhlak yang baik, sehingga nanti memegang apapun dengan dasar itu dapat dicipni oleh kerahmatan lah, oleh kerahmatan lil alaminnya itu. Barangkali itu yang perlu saya sampaikan kepada kalian semuanya. Pak Samsuri selaku Ketua Satgas COVID di SMP Negeri 1 Bulukerto ini, dan bersama dengan guru dan karyawan semuanya, sangat rindu kepada kalian semuanya untuk segera beraktivitas. Maka kerinduan bersama ini mari kita segera wujudkan dengan cara-cara yang saya sebutkan tadi. Saya ulang lagi,
syarat-syaratnya adalah prokes ketat, disiplin kuat, kemudian vaksinasi ditunjukkan dengan kartu vaksin atau ya piagam vaksin yang kemudian kita secara kepemerintahannya kita sudah diizinkan untuk melakukan pendidikan tatap muka di SMP Negeri 1 Mojokerto ini. Kalau kalian ke SMP kelas 2, kelas 8, kelas 9 mungkin sudah mulai pangling. Pas itu kan baru kenal ya, bahwa sekarang di SMP kalian ya, yang dulu bersama-sama dengan kakak kamu di Akruyata sudah tampak di sini dengan pertumbuhan yang cukup banyak, yang cukup rindang ya, itu dalam rangka untuk oksigennya bisa bersih gitu ya di sini itu. Kemudian penataannya di sekolah termasuk yang baru ini masjid. Alhamdulillah kita sudah bisa menyelesaikan masjid buat kalian beribadah, yang duhanya nanti, kemudian zuhur bersama berjamaah, dan untuk sholat Jumatnya bersama di sekolah. Sudah representatif, ini baru dalam rangka penyelesaiannya, tapi pada akhirnya sudah dapat digunakan untuk berjamaah dengan kapasitas 215-an ya untuk satu ruang itu, dan kita punya murid sekitar 452. Ini alhamdulillah karena trust atau kepada masyarakat mulai banyak yang membicarakan sekolah ini sebagai tempat untuk anak-anaknya bersekolah. Maka kemudian kalau sholat berjamaah bersama itu belum muat. Kita sudah mendesain masjid kita itu untuk 2 lantai dengan harapan 1 kali berjamaah seluruh siswa itu tertampung. Mudah-mudahan kita berdoa bersama semuanya, mudah-mudahan ada rezeki, ada banyak yang yang kesulitan untuk menyumbangkan sebagian hartanya. Itu kami sekolah membuka wadah untuk Bapak Ibu wali murid ya, untuk atau mungkin handetolannya atau alumni-alumni yang lain yang sudah bekerja barangkali sudah punya banyak rezeki dan kesulitan untuk meluangkan atau menyalurkan sebagian hartanya ke mana gitu, maka salurkanlah ke SMP ini di panitia pembangunan masjid. Karena Bapak sekalian semuanya yang kita harus tahu bahwa di dalam harta kita itu ada bagian harta itu yang bukan milik kita. Itu milik yang lainnya karena kita berkewajiban untuk zakatnya itu. Kemudian ini juga anak-anak mungkin juga pangling karena bapak-bapak ibu guru sekalian, bapak-bapak guru ya, terutama ini dengan pegang cetok, pegang pacul ya, semuanya bergerak selama pandemi ini untuk bisa menyelesaikan masjid dengan tangan-tangan bapak ibu itu, bapak ibu guru itu, dan sekarang ada pertemanan sebelah kirinya itu. Ini kalau misalnya ada orang tua wali murid yang aku tangi-wangi bawa cetok misalnya, ini dibuka dengan sangat terbuka ya, apalagi nanti kalau wah itu ora iso rono ning duitku tak tekake kono, misalnya juga alhamdulillah. Karena semua tadi untuk fasilitas anak-anak kita buat beribadah kepada Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali itu anak sekalian yang perlu saya sampaikan, dan selamat bergabung untuk besok hari Rabu atau mungkin Kamis untuk vaksinasi. Setelah itu kemudian kalian semuanya punya piagam, punya sertifikat sudah divaksin begitu. Artinya kita sudah mudah-mudahan sehat tanpa aral suatu kekuatan kita yakini untuk kita sendiri dengan fasilitas yang diberikan Tuhan kepada kita semacam itu, kita bangun diri kita itu dengan keyakinan bahwa Allah senantiasa memudahkan niat baik dan usaha kuat dari banyak. Demikian manjada wajada, sapa sing bersungguh-sungguh pada akan berhasil. Dan saya minta maaf apa yang saya sampaikan itu kurang berkenan di hati atau terlalu lama. Kalian santai saja, minum dulu boleh, dan saya cukupkan. Akhir kata, terima kasih perhatiannya dan selamat bergabung di SMP Negeri 1 Mojokerto yang kita cintai ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Muhammad Samsuri SPD yang telah memberikan pengarahan dan penjelasannya begitu luas dan dalam apa yang telah beliau sampaikan.
Oleh karena itu untuk anak-anakku semuanya agar senantiasa sebagaimana pesannya tadi, senantiasa menjaga protokol kesehatan, jangan pernah abai karena pandemi belumlah usai. Oleh karena itu protokol kesehatan tetap kita jaga, dan manakala nanti kalian sudah terjadwal untuk melaksanakan vaksin, segera ikuti vaksin itu dengan baik agar kekebalan tubuh kita terjaga atau terbentuk. Untuk waktu selebihnya kepada anak-anakku semuanya yang ingin menyampaikan atau ingin bertanya kepada Bapak Ibu guru yang ada di sini, kami persilahkan. Terpantau di sini di room Teams masih 56 peserta, sementara yang lainnya sudah bergabung di meeting atau di live streaming YouTube channelnya SMP Negeri 1 Bulukerto. Baik, untuk anak-anakku semuanya, silakan yang ingin mengajukan pertanyaan segera dinyalakan mikrofonnya atau dapat menuliskannya di yang ada di room Teams, dapat membuka mikrofonnya dan dapat pula menuliskannya lewat chat. Begitu juga untuk anak-anakku yang bergabung di live streaming YouTube dapat menulis di kolom komentar. Begitu anak-anakku, kami persilakan, untuk saya dulu Pak Santoso. Oke, monggo Pak Sam. Ada tambahan anak-anak dari Pak Sam, kami persilakan. Iya, anak sekalian, tadi tercecer apa yang saya sampaikan. Sekolah kita di samping tadi dinobatkan sebagai sekolah adiwiyata, juga kemudian yang kedua sekolah digital, yang ketiga adalah sekolah ramah anak, ya, ramah anak. Jadi sekolah telah memfasilitasi untuk ini aman, main kalian, belajar kalian dan sebagainya. Kemudian banyak hal karena pandemi ini yang kita banggakan, drum band kita itu terhenti juga karena ya memang situasi dan kondisi yang sedemikian rupa sehingga 17-an Agustus tidak ada upacara yang seperti biasanya, sehingga kita belum bisa menampilkan kemampuan anak-anak untuk menabuh atau memainkan drum band yang menjadi ikon kita, yang menjadi kebanggaan kita. Mudah-mudahan ini namanya pandemi bisa berakhir, semuanya aktivitas dapat berjalan dengan lancar lagi dan kita dapat mempromosikan ya atau juga menyuguhkan kepada masyarakat banyak untuk kemampuan dan kelahian dari anak-anak kita semua. Yang perlu saya tambahkan dulu, dan saya mohon izin kalau tidak ada pertanyaan dari anak karena saya harus bergabung di masjid untuk melakukan aktivitas. Terima kasih. Oke, terima kasih. Demikian. Dulu. Ya, terima kasih Pak Sam telah menyampaikan pengarahannya dan pembimbingannya. Kepada anak-anakku semuanya kami persilahkan, ada Aldo yang raise hand, mengangkat tangan, silakan di saya nyalakan mikrofonnya, silakan dibuka Aldo mikrofonnya. Saya lihat di sini raise hand atau mengangkat tangan. Aldo, kami persilakan. Vaksinnya bawa kakak, Pak. Monggo. Ternyata kayak pemerintah bungkus lepas tangan. Yang kakak itu, kakak. Apa lagi, Pak? Cek, monggo. Itu tanya Bapak Kakak enggak Pak itu tadi? Aldo tadi. Oh, Bapak Kakak tidak. Monggo Pak Rip bisa langsung menjawab. Mikrofon Pak.
Ya, terima kasih. Cukup jelas nggih anak-anakku semuanya yang membawa kakak, disiapkan kakaknya. Kemudian untuk jadwal di Kecamatan Bulukerto, silakan ditunggu di grup WA. Nanti akan segera diinformasikan karena yang dijadwalkan besok hari Rabu ini ternyata ada perubahan jadwal sehingga kalian tunggu info lebih lanjut di grup WA. Kemudian untuk anak-anakku yang terjadwal di Kecamatan Puh Pelem disiapkan untuk jadwalnya sebelum ada perubahan lagi yaitu tanggal 27. Ini berarti besok Senin. Oleh karena itu disiapkan segala sesuatunya. Untuk kakaknya itu fotokopi apa asli Pak? Nanti disiapkan yang fotokopinya saja. Disiapkan fotokopinya. Kalau nanti kalian membawa yang aslinya, khawatir nanti tertinggal sehingga kalian kehilangan kakak kalian. Itu anak-anakku semuanya agar dapat dipahami dan ditindaklanjuti. Kemudian bila ada Bapak Ibu guru yang meminta data itu agar diisi dengan benar, dijawab dengan jujur. Karena bila kalian menjawabnya berbelit-belit, kemudian atau mungkin karena tendensi atau kepentingan lain kalian tidak jujur menjawabnya, maka yang rugi nanti adalah kalian sendiri. Contoh misalnya ketika pembagian atau pengusulan kuota internet Kemdikbud, kenapa tidak semuanya? Ternyata kartu kalian yang telah ganti atau kartu kalian dalam masa tenggang ataupun juga kartu kalian didaftarkan dengan NIK yang tidak ada hubungannya dengan kalian. Bukan ayah, ibu, kakak, adik, bukan misalkan. Sehingga ketika dilakukan validasi oleh penyedia layanan, maka tidak ditemukan nomor HP kalian. Oleh karena itu, sekali lagi, kalian betul-betul cermati data yang diminta oleh Bapak Ibu Guru itu agar betul-betul data yang valid yang kalian berikan dan jawab dengan sejujurnya, biar nanti kita tidak rugi sendiri. Baik, kepada anak-anakku semuanya, bila masih ada hal yang mau ditanyakan, kami persilahkan. Baik yang ada di room Teams maupun yang ada di live streaming YouTube. Bagi yang ada di live streaming YouTube dapat menuliskan di kolom komentar. Dan bagi yang ada di room Teams meeting ini dapat mengangkat tangannya atau klik raise hand. Tanda tangan dan juga orang tersenyum itu ya. Kami persilahkan. Di kolom komentar YouTube tidak ada Pak ya? Sudah semua? Oh ada. Coba ini ada Mai yang raise hand, saya nyalakan mikrofonnya, silahkan. Maitri Setiawati yang ada di room ini, kami persilahkan. Mai bisa menyalakan mikrofonnya, sudah saya aktifkan. Maitri Setiawati. Maaf Pak, salah pencet. Oh, salah pencet. Oh ya sudah. Mungkin yang lainnya sudah cukup. Bila dirasa cukup, mari kita akhiri. Bila nanti ternyata di akhir kalian. Oke, ada tambahan lagi dari Pak Arif, kami persilahkan. Jadi saya menambahkan lagi, tadi mohon maaf mungkin di streaming YouTube suara saya tidak terdengar karena ada setting yang memang dimatikan mic saya sehingga tidak terdengar. Jadi yang pertama saya ulangi bagi anak-anak yang di YouTube, terutama bahwa vaksin untuk kali ini, vaksin COVID ini berdasarkan KK
bukan tempat tinggalmu. Jadi kalau kamu melihat data, Pak, saya